pagi semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kabar sehat semua, kabar baik-baik semua ya anak ibu. Nah, hari ini ibu akan menyampaikan materi kita, yaitu tema 3, subtema 3, dan pembelajaran 1 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, anak-anak ibu sekalian, masih ingat kan lagunya? Ayo, Garuda Pancasila. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menggunakan daftar pertanyaan, ya. Siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku. Tujuan yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan sikap peduli terhadap lingkungan dengan tepat. Yang keempat, yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hewan atau tumbuhan yang terawat dan tidak terawat dengan tepat. Jadi, materi kita hari ini adalah materi tentang peduli terhadap makhluk hidup. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali, yaitu wawancara, ya. Wawancara itu adalah interaksi, komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara atau narasumber, ya. Jadi sebelum kita membuat wawancara, kita terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan, ya. Seperti misalnya kita mewawancarai Pak RT, ya. Kita harus membuat pertanyaan, ya. Seperti kita menanyakan kepada Pak RT, contohnya siapa nama lengkap Bapak atau Ibu. Kemudian bertanya lagi, yaitu sejak kapan Bapak Ibu menjabat sebagai ketua RT. Kemudian apa saja kegiatan Bapak Ibu sehari-hari, dan mengapa Bapak Ibu mau menjadi ketua RT. Dan terakhir, apa pengalaman Bapak Ibu yang berkesan selama bertugas sebagai RT, ya. Setelah kita membuat wawancara tersebut, kita membuat yang namanya laporan atau hasil wawancara kita itu, ya, seperti ini contohnya. Laporan hasil wawancara. Oke, anak ibu sekalian, tadi ibu sudah mengirim di WA tentang seorang tokoh yang peduli dengan lingkungan, yaitu Profesor Dr. Emil Salim. Tokoh yang peduli dengan lingkungannya, ya. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan. Apakah anak-anak sudah menjawab? Baik anak-anak, sekarang kita mau mempelajari yang namanya hewan dan tumbuhan yang terawat atau tidak terawat, ya. Perhatikan gambar yang ada di depan ini, ya. Gambar pertama anak-anak ibu, yaitu gambar tumbuhan atau hewan. Tumbuhan. Ya, itu terawat atau tidak terawat? Terawat. Oke, gambar kedua. Itu hewan yang terawat atau tidak? Terawat. Gambar ketiga. Terawat atau tidak terawat? Tidak terawat. Yang keempat. Terawat. Terawat. Yang kelima, bagaimana yang kelima? Gambar kelima? Tidak terawat. Itu tumbuhan atau binatang? Tumbuhan. Oke. Yang gambar keenam, itu terawat atau tidak?
Tidak terawat. Kenapa? Karena makan sampah. Oh, benar sekali, dia makan sampah. Karena hewan tersebut dibiarkan. Selain dibiarkan, kenapa? Kurus atau gemuk dia? Kurus. Berarti itu adalah hewan yang tidak terawat. Baik anak-anak, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu sebelum kita mewawancarai seseorang, terlebih dahulu kita membuat daftar pertanyaan, ya. Kemudian kita membuat hasil wawancara itu, ya. Sikap peduli lingkungan itu contohnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat penggunaan air bersih, menanam pohon, membersihkan lingkungan. Nah, sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat itu biasanya hewannya kurus, ya, kemudian bau atau kotor, kemudian berkutu. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat itu yaitu terlihat dari daunnya yang lebat, ya, segar dan berwarna hijau, dan kondisi batangnya kuat dan tidak goyang, bebas dari hama penyakit. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri, ibu akan mengirim beberapa soal melalui Google Form. Nanti saya kirim melalui WA Group. Jadi anak-anak nanti membahasnya dan membaca dan lebih teliti. Oke? Selamat belajar.